Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita merayakan Natal, dan biarlah kita boleh memperoleh sukacita Natal di kesempatan hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Tema kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang merupakan tema nasional di tahun 2021 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di PPA Agape ini untuk merenungkan firman Allah. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami, menghiburkan kami, dan meneguhkan kami. Dan biarlah sukacita Natal itu ada di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah sebuah peringatan tentang peristiwa besar mengenai cinta kasih Allah kepada manusia, di mana Allah yang Maha Kasih, yang berada di surga itu berkenan menjumpai manusia, menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya, sehingga manusia dapat melihat dan berjumpa dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Inilah kabar sukacita yang besar, karena Allah berkenan memberikan pertolongan dan pembebasan kepada manusia yang penuh dengan penderitaan dan mengalami kesusahan besar. Penderitaan dan kesusahan kerap kali hadir dalam diri ataupun kehidupan manusia, baik itu yang berat maupun ringan. Kesusahan tersebut dapat menimpa kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Kerap kali membawa seseorang ke dalam keadaan yang sedih dan penuh luka. Saudaraku, bila kita membaca surat penggembalaan dari Rasul Petrus ini, surat ini merupakan surat penggembalaan yang ditujukan kepada orang-orang yang berada di perantauan. Sebagai perantau tentu mereka mengalami berbagai kesusahan, pergumulan, bahkan kerap kali mereka teraniaya dan tertindas sebagai orang Kristen. Sehingga Rasul Petrus mendorong orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk hidup dalam persaudaraan dan mengamalkan kasih Allah. Mengapa atau bagaimana caranya orang Kristen mengamalkan kasih persaudaraan tersebut? Kalau kita memperhatikan di ayat yang kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 22 ini, dasar yang pertama kita mengamalkan kasih persaudaraan adalah karena kita menyucikan diri kita. Dalam ayat ini ada frasa atau kata-kata dirimu di sini adalah berhubungan dengan jiwa kita yang disucikan. Jiwa adalah semua hal yang berkaitan dengan perasaan, keinginan, kasih sayang. Ini adalah berbicara tentang hati kita. Penyucian jiwa kita terjadi karena kuasa Roh Kudus, sehingga betapa pentingnya hati yang suci dan dikuduskan itu, karena melalui jiwa yang bersih maka kita dapat memuji Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil, Maria dapat memuji Tuhan karena ia memiliki hati yang suci. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 48 dikatakan, Maria berkata demikian, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Apa yang ditulis oleh Petrus di bagian ayat yang kita baca adalah tentang menyucikan diri. Demikian juga di dalam kitab Lukas ditegaskan bahwa
Karena memiliki hati yang suci, Maria ini dipakai oleh Allah. Maria memiliki kerendahan hati. Kemudian disucikan, hati yang dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, maka kita dapat memuliakan Allah. Dan dengan hati yang suci, maka orang percaya dapat memuji Allah. Maria telah taat kepada kebenaran Allah, sehingga dia dipakai Allah untuk menjadi alatnya mengandung bayi Yesus ke dalam dunia ini. Di dalam ayat ini juga kita melihat penekanan yang penting, yaitu tentang ketaatan dan kebenaran. Di dalam ayat ini, kata kesucian yang ditunjukkan oleh Petrus adalah kesucian melalui ketaatan kepada kebenaran. Bila kita bandingkan di dalam Roma 6 ayat 16 dijelaskan, Paulus menegaskan tentang ketaatan tersebut. Apabila kamu tidak tahu, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Roma 6 ayat 16 ini menegaskan bahwa orang yang taat kepada dosa menjadi hamba dosa, maka akan mengalami kematian. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, maka ia akan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan bahwa ketaatan kita kepada Allah membawa kita kepada kebenaran dan penyucian jiwa kita. Dan atas dasar itu pula kita diberikan perintah baru, yaitu hidup di dalam kasih. Kata-kata menyucikan jiwamu dalam taat ini selaras dengan 2 Petrus 1 ayat 5-7, di mana dengan cara yang sama Petrus menunjukkan kasih karunia Allah, sehingga kita sebagai orang percaya mematuhi kebenaran. Di sini sesuai dengan pengetahuan yang terdapat di sana, di mana ketaatan tersebut sebagai konsekuensi langsung dari penguasaan diri. Jadi kalau kita hidup taat, di situ adalah karena kita bisa menguasai diri kita, yaitu kemampuan kita untuk menjauhi segala perbuatan dosa, segala sesuatu yang sesat kita jauhi. Dan di situ yang kedua adalah adanya daya tahan, yaitu kemampuan kita untuk menanggung setiap penderitaan karena mengikut Kristus. Sekarang tentu saja kebenaran yang dimaksud adalah wahyu Allah dalam Yesus Kristus, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Jadi maksud Petrus, kebenaran tersebut adalah sebagaimana seharusnya dia. Yesus Kristus adalah kebenaran yang berinkarnasi. Di dalam dia tersembunyi semua harta, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Jadi pikiran pertama yang dinasihatkan kepada kita dari ungkapan ini, ketaatan kepada kebenaran, adalah bahwa wahyu Allah dalam Yesus Kristus sebagai ajaran utamanya untuk dipatuhi. Ketaatan kita di sini adalah berpusat kepada Allah. Kebenaran itu bukan hanya diterima secara pengetahuan atau secara intelektual atau kepandaian kita, tetapi kebenaran yang kita taati tersebut mampu mengubah perilaku, sikap, etika, dan moral kita. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelaslah di sini bahwa orang yang dikuduskan adalah orang yang menerima firman dalam hidupnya. Itu adalah dasar kita mengasihi. Dan di sini Petrus menuliskan di dalam ayat ini adalah kata kasih persaudaraan atau Philadelphia. Petrus menasihatkan kepada orang-orang Kristen agar hidup dalam kasih kepada saudara-saudara. Ini merupakan suatu rahmat atau anugerah yang lebih tinggi untuk mencintai atau mengasihi. Philadelphia atau kasih persaudaraan adalah ciri khas yang melekat dalam kehidupan orang Kristen. Philadelphia menjadi karakter dan identitas kekristenan tersebut. Mengapa kasih persaudaraan itu penting? Saudaraku, di tengah dunia sering ditemui bahwa orang menjadi kehilangan kasih mereka, menjadi orang yang beringas, penuh dengan permusuhan, kehilangan sikap untuk sabar,
tidak bisa menguasai diri, dan tidak bisa bersikap rendah hati. Mereka tidak dapat mengamalkan kasih persaudaraan, karena kasih persaudaraan hanya sebagai pengetahuan belaka bagi mereka. Petrus dalam suratnya memberikan nasihat dengan sungguh bahwa kasih persaudaraan itu adalah penting. Kasih sayang kepada saudara-saudara sesama orang percaya di tengah kesulitan dan penderitaan, ataupun dalam kondisi apapun, maka orang percayalah yang dapat menunjukkan perhatian, dukungan, doa, dan memberikan kekuatan serta pengharapan berdasarkan kitab suci. Dengan mengamalkan kasih persaudaraan, maka perhatian dan kepedulian kita akan memberikan pengharapan bagi mereka yang berputus asa, menguatkan iman mereka yang lemah. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47 dicontohkan bahwa kehidupan jemaat mula-mula membangun kasih persaudaraan sejati ketika mereka menghadapi berbagai aniaya, kesulitan, dan penderitaan. Maka justru mereka semakin giat dalam persekutuan dan pengajaran para rasul. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah kunci utama sehingga mereka dapat terus berkembang, bertumbuh dalam iman, dan mereka memiliki keberanian untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 13 ayat 2 dikatakan demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Penulis surat Ibrani pun menegaskan bahwa ketika orang Kristen hidup mengamalkan kasih persaudaraan atau philoxenos, yaitu memberi tumpangan, dikatakan mereka sedang menjamu para malaikat. Sehingga kasih persaudaraan itu perlu dipelihara dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, marilah kita belajar untuk memiliki sikap peduli, dan janganlah kasih persaudaraan itu sebagai pengetahuan saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan kita mulai sekarang ini. Lalu apa dasarnya kita melakukan kasih persaudaraan tersebut? Di dalam bacaan kita 1 Petrus ini, kemudian kata mengasihi di sini adalah menggunakan kata agape. Kasih persaudaraan dapat diamalkan dan menjadi gaya hidup bila kita mendasarkan kasih tersebut kepada kasih Kristus, yaitu kasih tanpa syarat. Petrus menuliskan frasa tulus ikhlas, di mana tulus ikhlas ini adalah timbul dari dalam hati. Sehingga frasa tulus ikhlas atau ex kataros kardias artinya itu dikeluarkan dari dalam hati kita, memiliki pengertian bahwa hati kita harus memunculkan sikap tulus ikhlas mengasihi. Tentu hal ini berlawanan dengan hati yang jahat, yang memunculkan pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, hujat, dan kebebalan, sebagaimana yang ditulis dalam Markus 7 ayat 21-23. Saudaraku, buanglah segala yang jahat dari dalam hati kita. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Kasihilah saudara kita seperti diteladankan oleh Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Kasih Kristus yang menjadi dasar. Sumber kasih Philadelphia atau kasih persaudaraan adalah dari Allah, di mana kata yang digunakan di sini adalah agape. Agape sate di sini artinya bila kita memiliki kasih yang bersumber dari Allah, maka kita akan mampu untuk mengamalkan kasih persaudaraan di dalam keseharian kita. Sebagai perenungan kita hari ini, apakah kita memiliki hati yang suci dan hidup dalam ketaatan kepada kebenaran? Apakah selama ini sebagai orang Kristen hanya memahami kasih itu sebagai pengetahuan belaka? Kiranya pada momen Natal kali ini kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita memiliki hati yang suci dan taat kepada kebenaran Allah. Sebagaimana firman Allah katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan mari kita mewujudkan Philadelphia atau kasih persaudaraan kita dengan mendasarkan
kepada kasih Allah, yaitu agape, kasih tanpa syarat, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadikan kasih persaudaraan itu sebagai gaya hidup sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk perenungan firman-Mu pada saat ini. Bila kami menjadi pelaku firman-Mu, berkati setiap kami, berkati keluarga, berkati suami, istri, anak-anak. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan kami menjadi orang yang mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.